Begitulah sapaan akrab Salamah Nur Hidayati. Lahir di Desa Tajen, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pada 24 Januari 1974. Nama saya Salamah Nur Hidayati, putri keempat dari 8 bersaudara. Saya lahir dari pasangan Ibu Hajah Hanifah dan bapak saya Haji Muhammad Masnan. Bapak ibu saya itu seorang PNS, ya. Ibu sebagai guru, bapak dinas di perikanan. Semasa kecil kami bersaudara itu dididik oleh bapak dan ibu dengan prinsip kesetaraan dan prinsip kedisiplinan. Anak keempat dari 8 bersaudara ini sudah menunjukkan kecintaannya pada ilmu. Membaca, menghafal, dan menyalin buku pelajaran menjadi bagian dari aktivitasnya sehari-hari. Nah, setelah saya salin, itu nanti saya hafalkan. Saya salin, saya hafalkan. Gitu. Dan itu saya biasakan tiap harinya seperti itu. Bahkan kalau mau ujian, saya itu tidak bisa tidur kalau belum sampai menuntaskan catatan itu. Masa kecil saya itu juga padat gitu. Selain saya sekolah di SD, saya siangnya itu madrasah diniyah. Jadi SD misalnya SD sampai pulang jam 9, terus sampai kelas 6 kan jam 12, pulang sampai rumah istirahat makan, jam 1 sudah berangkat ke diniyah. Berangkat diniyah sampai setengah 5 istirahat, ketemu teman-teman, terus habis maghrib saya lanjut lagi ngaji ke guru ngaji saya gitu. Baru setelah ngaji itu sampai isya pulang belajar. Nah, belajar itu bisa waktu SD kami sering melakukan belajar kelompok. Tak hanya pendidikan formal, Salamah juga menimba ilmu di Madrasah Diniyah Fatimiyah. Untuk materi yang di sekolah diniyah, ustadznya masuk, langsung ambil kapur gitu ya, materi apa ditulis, materi jurumiyah ditulis juga, walaupun ada kitab kuningnya itu, ustadznya itu juga tetap mencatat di papan tulis. Setelah kita menyalin semua yang di papan tulis itu, habis asar gurunya menjelaskan, membaca dan menjelaskan, baru kita maknani gandul gitu. Nah, itu ternyata membekas sekali gitu ya. Akhirnya tanpa disadari saya bisa membaca kitab gundul gitu ya. Karena biasa menulis dalam bentuk tulisan yang tidak berharokat, kemudian dibacakan guru dan maknani. Bahkan di madrasah itu saya sudah mulai belajar alfiyah. Sejak kelas 1 SD, Salamah selalu juara kelas dan bahkan menjadi lulusan terbaik di sekolahan SD Negeri 6 Pamotan. Saya mendapatkan ranking 1 terus. Jadi ada teman-teman saya itu kalau menjuluki saya sebagai bintang kelas gitu. Wah, bintang kelas. Tapi ada juga pandangan yang agak gimana ya, kurang mengenakan gitu ya, dari sebagian wali murid gitu ya. Tiap juara gitu ya yang ranking itu kok Salamah, Mbak Mamah gitu panggilnya, Mbak Mamah terus. Ya pantesan iku putrane Pak Masnan gitu ya. Pak Masnan itu kan sing duwe sekolahan kuwi gitu. Jadi saat itu saya merasa apa yang saya raih itu pengaruh yang dalam arti gara-gara orang tua saya yang mendirikan sekolah itu. Terus sampai kelas 4 itu akhirnya saya dipindah sekolah gitu. Pindah sekolah di SD Inpres, itu SD 6. Alhamdulillah mulai kelas 4 itu saya pindah sampai kelas 6 dan bahkan lulus. Di situ saya juga tetap mendapatkan ranking 1. Setamat dari SD dengan nilai yang terbaik itu,
saya masuk ke sekolah MTSN Lasem filial Pamutan. Itu nama sekolah saya waktu itu. Di sekolahan ini, Salamah kembali menunjukkan prestasinya. Ia selalu menjadi juara di setiap ajang perlombaan antar sekolah. Tahun 1989, Salamah mengukir prestasi. Ia mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian nasional di tingkat MTS Sekarisidenan Pati. Selama 3 tahun belajar di MTS Negeri Pamutan, dia adalah seorang siswa yang sangat baik dan selalu mendapatkan ranking di setiap kelasnya. Ternyata murid kita, murid saya, Salamah ini mendapatkan nilai tertinggi se-Sekarisidenan Pati. Kok iso ngono ya, bisa cerdas kok kayak ngono. Sampai kami sebagai teman terkagum-kagum. Nah, dari segi prestasi pun luar biasa, Pak. Beliau ini dalam ajang lomba apapun, dia selalu dapat juara. Sampai kadang gini, ya Allah bagaimana ya cara belajarnya kok begitu cepat sekali menghafal. Ingatannya tuh kuat sekali gitu loh Pak. Sampai kagum saya itu. Pribadinya juga bagus Pak. Tidak pernah membedakan teman-teman yang status sosialnya inilah enggak. Nah, ada diskusi waktu mau sekolah aliyah ini, tingkat aliyah mau lanjut kemana. Karena waktu itu ada aliyah itu ada di Rembang gitu ya. Nah, ibu saya sempat ini berpesan, kayaknya kamu kalau sekolah di aliyah saja itu eman gitu. Ini bahasa saya terjemahkan gitu, eman gitu ya. Karena kamu tuh mestinya mampu lebih dari itu gitu ya. Nah, dari situ ibu saya terinspirasi karena emas saya itu sudah mondok di Gontor. Jadi ibu saya terinspirasi gimana kalau kamu mondok gitu. Di tahun yang sama, Salamah menuju Ponorogo, Jawa Timur untuk menimba ilmu di Madrasah Aliyah Al-Mawadah dan tinggal di pondok pesantren Al-Mawadah yang baru berdiri. Ia menjadi santri pertama di sini. Suasananya masih gelap itu, Coper saat tahun 89 itu sepi sekali gitu. Hanya ada kantor di depan dan belakang itu 3 lokal. Namanya lokal Khadijah, itu 3 kamar. Kok kayak yang ada dalam mimpi saya. Saya mimpi, saya diperlihatkan ada 3 kamar yang di situ banyak perempuan-perempuan, ya rame gitu. Dan ternyata itulah suasana santri gitu. Akhirnya yang malam itu saya sebenarnya hanya ingin diperlihatkan, saya mantap, sudah saya di sini saja. Karena memang kondisi ibu saya sakit ya, ibu saya itu mendapatkan ujiannya sakit yang bertahun-tahun gitu. Kamu mondok, tapi jangan ojo ngarep-ngarep tak tilii. Jadi ibu saya itu sejak awal sudah seperti itu. Tapi itulah yang menjadi kekuatan saya gitu. Itu tantangan betul bagi saya ketika saya mondok. Dan itulah yang akhirnya membuat saya harus bisa mewujudkan keinginan ibu. Teman yang sangat baik kepada siapapun, tidak memilih-milih teman. Jadi siapapun yang bertanya selalu memberikan ilmunya karena beliau adalah sangat mahir sekali. Teman-teman banyak yang bertanya sama beliau dari teman sekamar, dari teman satu kelas ya. Kami kadang gantian belajarnya itu di teras. Jadi di depan kamar gitu kita keluar, ya kita belajarnya di teras. Di teras itu ya kita tanpa kursi, tanpa meja. Pokoknya ada papan tulis untuk ustadznya, terus para santri itu ya duduk, ya kadang bahkan delosor, nyuwun sewu. Kita itu delosor. Yang jadi tempat nulis kami itu ya kadang punggung teman-teman kita. Jadi udah gini, jangan gerak toh gitu misalnya kita tulis gitu kan. Di Gontor itu mengadakan daurah. Karena Al-Mawadah itu ya masih punyanya santri, belum ada ustadzah alumni Al-Mawadah, maka angkatan kami dikirim untuk mengikuti daurah itu. Dan kita selama 2 bulan tinggal di Gontor.
gurunya, jadi ustadznya itu adalah dari Madinah Munawwarah. Maka bagi kami itu suatu hal yang berat gitu ya, mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh masyayikh dari Madinah. Tapi akhirnya apa yang saya lakukan untuk menyerap materi dari beliau-beliau itu, kami siasati untuk merekam. Kembali ke asrama itu kami setel. Di setel itu saya mencatat lagi. Masya Allah, itu di luar dugaan saya dan kami semua. Di antara sekian peserta itu, pengumuman kelulusan saya termasuk 10 besar. Masuk 10 besar itu kategorinya mumtaz. Saya termasuk yang keempat, mendapatkan kesempatan untuk lanjut jadi kuliah. Ada tawaran kuliah di luar negeri dengan saat itu. Jadi bisa pilih mau ke Mesir, mau ke Madinah, mau ke Ummul Qura gitu. Tapi karena sesuatu dan lain hal terkait dengan kondisi ibu khususnya yang saat itu kondisi sakit, saya tidak mengambil kesempatan itu. Adalah the first of lady from Al-Mawaddah. Alhamdulillah dia dari awal sampai akhir untuk studinya, untuk prestasinya memang selalu melejit. Ya taroko, ya takodam, wa ila akhirih. Akhirnya sampai saat inilah bisa merebut gelar yang sedemikian rupa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Saya tidak tahu ternyata anak ini mempunyai kemampuan yang kita harapkan. Jadi saya katakan yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Dan dari tampaknya rahmat itu turun kepada Al-Mawaddah, ya kan, dengan datangnya Salama ini tadi, termasuk datangnya anak-anak, datangnya perhatian orang dan sebagainya, itu namanya rahmat. Begitulah selanjutnya saya tahu ternyata dari prestasinya, prestisenya, tampaknya menyenangkan, menggembirakan kita. Sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh kita serahkan kepada anak-anak bisa mengorganisir ini. Salama ini baik keilmuannya dan keorganisasiannya layak untuk kita beri beban, beri amanat untuk memimpin anak-anak itu. Tahun 1993, Salamah melanjutkan studinya ke IAIN Sunan Kalijaga. Selain kuliah, ia juga aktif dalam berorganisasi pramuka. Salamah pernah dihadiahi umroh. Waktu dia mahasiswi, dihadiahi umroh. Itu juga karena prestasi. Pas pengumuman peserta terbaik putri, itu adalah Salamah Nur Hidayati dari kontingen IAIN Sunan Kalijaga. Itu antara nggak percaya gitu, sesungguhnya nggak percaya saya, dan kontingen kami itu juga kaget gitu, dan spontan begitu diumumkan saking bahagianya gitu ya, saya tuh langsung diangkat oleh teman-teman, dijunjung gitu, Masya Allah, jadi kayak euforia gitu. Itu subhanallah betul pengalaman yang berangkat dari ketekunan organisasi, pengalaman akademik itu yang bisa mengantarkan saya. Tahun 1998, Salamah lulus dan menjadi wisudawan terbaik di IAIN Sunan Kalijaga. Prestasi yang saya raih selama ini seringkali dihubungkan dengan keberadaan orang yang ada di sekitar saya. Waktu SD karena bapak saya itu BP3, waktu MTS ibu saya guru MTS, waktu di Ma'had, waktu di Al-Mawaddah itu emas saya kan Ustadz Gontor. Jadi itu saya khawatir apa yang saya capai itu dihubungkan oleh adike Ustadz. Jadi ada mahfudot, laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakulu ha anadha. Jadi ketika saya mendapatkan materi itu, saya langsung
ini loh yang saya alami. Saya selama ini seringkali apa yang saya capai itu karena Abi gitu. Saya nggak boleh begini tuh karena orang tua, karena ini gitu. Saya harus bisa membuktikan another. Itu yang saya bawa waktu saya kuliah itu, another. Orang nggak tahu bapak saya, ibu saya, mas saya, another saya gitu. Sampai saya buat ini, pesan sama teman saya stiker another. Ia juga terpilih mengikuti program pembibitan calon dosen di Jakarta tahun 1998 hingga 1999. Satu hadiah gitu, hadiah sesungguhnya dari pembibitan calon dosen itu adalah yaitu SK menjadi CPNS. Salamah Nur Hidayati menikah dengan Ahmad Zainal Abidin dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Izzah Nur Fadilah, Zidan Kamal Makarim, Faisal Riza Habibi, dan Zaneta Kamila Putri. Beliau adalah orang yang baik, banyak membantu dan prestasi akademiknya selama kami sama-sama menempuh kuliah S1. Soal beliau diskusi jagonya, organisasi kepramukaan luar biasa. Beliau di samping aktif di kampus juga aktif di luar kampus, yaitu di kepramukaan. Sebenarnya saat kuliah ini ada pengalaman yang itu menjadikan motivasi kuat bagi saya. Pada saat masih awal-awal di semester 1 atau 2 gitu, saya mendapatkan surat dari bapak atau ibu, saya lupa itu ya, untuk pulang. Nah, pulang itu ternyata apa? Saya diberitahu kalau ada keluarga yang menanyakan, jadi melamar, entah apalah istilahnya itu. Ketika saya mendapatkan informasi itu, saya nangis itu. Saya nangis, saya minta dukungan ibu saya. Ibu, saya tidak mau, saya ingin kuliah. Dan berarti saya ingin studi, sebenarnya saya ingin lanjut studinya. Di situ akhirnya saya minta mohon doa ibu. Itulah yang betul-betul menguatkan saya. Ibu saya luar biasa membackup saya. Yogyakarta menjadi saksi perjuangannya. Dari IAIN hingga berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga, ia menyelesaikan S1, S2, dan meraih gelar doktor di tahun 2014. Tiap kali saya merasa kendor, malas dalam belajar, yaitu kuliah, itu foto ibu bapak sebenarnya ya, yang foto keluarga itu saya pasang di lemari, di dinding gitu. Ibu, saya harus saya harus sukses, dan kesuksesan saya ini akan saya persembahkan untuk ibu saya, kayak gitu, yang sudah membackup saya, memberikan kesempatan saya untuk studi lanjut. Dan akhirnya ya itu tadi, alhamdulillah saya bisa menjadi wisudawan terbaik. Dan permintaan saya, ibu harus ikut hadir waktu wisuda, karena saat itu ibu juga ragu untuk keluar jauh. Ibu ngene gitu, enggak bu, pokoknya saya kuliah selama ini demi ibu gitu. Dan akhirnya alhamdulillah ibu bisa hadir. Disitulah kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Saya bisa mempersembahkan prestasi untuk ibu saya. Dr. Salamah Nur Hidayati, MAG, aktif menghasilkan karya akademik yang berkontribusi pada khasanah keilmuan, baik melalui jurnal, makalah, maupun artikel yang dipublikasikan secara nasional dan internasional. Tak hanya itu, ia juga telah menelurkan puluhan buku, menjadi warisan pengetahuan yang terus menginspirasi generasi setelahnya. Karyanya tidak hanya mencerminkan kedalaman ilmu, tetapi juga komitmennya untuk membagikan pengetahuan kepada dunia. Nah, di saat itu kondisi sakit, saya akhirnya saya harus mengajukan ini dan akan saya persembahkan untuk ibu saya. Di saat ibu
masih sugeng. Sampai akhirnya saya itu waktu diusulkan tahun 2023 itu, Ibu mohon doa, saya mendampingi Ibu sakit, mohon doa semoga proses pengajuan ini lancar, ini masih nunggu pengumuman. Nah, Ibu teringat betul tiap apa wis pengumuman, wis pengajuan itu nanya terus gitu guru besar. Tahun 2025, Salamah Nurhidayati MAG meraih gelar jabatan akademik guru besar dalam bidang ilmu hadis. Ternyata belum sampai itu sukses gitu ya. Ibu tahu bulan November 2023 Ibu sudah lebih dulu dipanggil oleh Yang Kuasa. Saya sebenarnya waktu itu sedih banget, ya Allah, saya belum bisa mempersembahkan prestasi akademik dan kepegawaian saya untuk Ibu. Dan mudah-mudahan Ibu Bapak di sana juga ikut menyaksikan kebahagiaan ini. Ibu Bapak, Amah sudah jadi guru besar, sudah mencapai prestasi ini seperti yang pernah Amah sampaikan. Apa yang saya miliki, apa yang saya lakukan saat ini, apa yang saya lakukan dalam sehari, baik saya sebagai dosen, saya mengasuh anak-anak di pesantren, itu menjadi jariah dari Ibu Bapak. Sampai saya bisikkan itu di telinga Ibu di saat Ibu dalam keadaan sakit. Kedisiplinan dan ketekunannya menghafal menjadi pondasi kokoh bagi perjalanan intelektualnya. Atas capaian ini tentu tidak lepas dari doa, dukungan, dan bantuan dari semua pihak, gitu. Khususnya kepada Menteri Agama, kepada Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah, kepada Senat dan seluruh anggotanya, kepada seluruh sivitas akademika, dan kepada asatid, masyayikh, kiai-kiai saya, dan khususnya kepada kedua orang tua saya, Allahumma ghfir lahuma, yang telah membekali saya dengan prinsip-prinsip yang sangat berharga dan pengalaman pembelajaran yang luar biasa. Kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, kolega, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya sehingga saya sampai pada capaian ini. Jazakumullah khairal jaza. Tak hanya mendedikasikan diri sebagai dosen di UIN 1 Tulungagung, Profesor Dr. Salamah Nurhidayati MAG kini aktif sebagai Ketua Majelis Pimpinan Tertinggi Pondok Pesantren Al-Mawadah Ponorogo. Selain itu, ia juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Subulus Salam di Tulungagung. Di sini, ia mewariskan ilmu agama dan nilai-nilai keislaman kepada santri-santrinya, menggabungkan kecintaannya pada dunia akademik dengan pengabdian di masyarakat.